Itu jadi kurban itu sembelihan. Itu tapi ini banyak yang hipertensi. Jadi kurbannya pakai puyuh, ayam itu pakai burung dara, itu lebih enak puyuh gitu. Nggak bisa karena itu ditentukan. Itu pun nanti ada ketentuannya harus musinnah. Pada teman-teman semuanya bisa menyalurkan kurbannya di Lazis MPAQ Bias. Insya Allah kita punya desa binaan, kita punya pos-pos yang insya Allah sangat memerlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke, kita hari ini masih mau ngomongin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di Instagramnya Ayah di @ustadzujanto.official. Karena ini udah mau Lebaran Haji, jadi pertanyaan-pertanyaannya yang masuk itu lagi tentang kurban. Silakan. Ya, karena mungkin musim haji, insya Allah karena yang nggak di sini. Ya. Jadi sebelum itu, sebelum Ayah ke tanah suci, kita jawab dulu pertanyaan teman-teman. Oke. Pertama, Ustadz, bolehkah mengawetkan daging kurban menjadi kornet? Dan apakah benar ada hadis yang melarang memakan daging kurban bila sudah lewat 3 hari? Pertama, tidak ditemukan hadis tentang memakan kurban lewat dari 3 hari. Yang jadi masalah sebetulnya pertama, kurban itu yang pasti harus dilakukan adalah dengan bentuk sembelihan. Tidak boleh kita kurban nyerahkan kambing. Daripada disembelih sayang, mending dipelihara. Itu sedekah. Karena itu ibadah udhiyah. Ibadah udhiyah itu ibadah nahr yang dia wanhar itu ibadah sembelihan. Maka yang dikorbankan pasti harus binatang yang disembelih. Nggak bisa kurban pakai belut gitu, mau nyembelih di mana? Leher semua. Itu kan belut itu semuanya leher, dari kepala ke leher. Gitu. Dan nggak ada orang nyembelih belut. Nah, gitu. Maka ibadah sembelihan itu pun tertentu. Kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, unta dan sejenisnya. Nah, tentu nanti kalau udah nggak ada unta, jerapah juga apa-apa. Itu termasuk jenis ya itu. Tapi siapa yang mau kurban jerapah itu? Ya, nyembelihnya harus manjat. Ya, nyembelihnya manjat dulu, semuanya pakai tangga. Ya itu. Nah, jadi kemudian kurban itu sasarannya adalah kepada orang di seputar kita, utamanya bagi orang yang tidak mampu, diutamakan orang terdekat. Dan bahkan agak longgar dibanding dengan misalnya kalau yang lain-lain kan yang sohibul kurbannya itu yang sohibul boleh mengambil, cuman maksimalnya 1/3. Nah, jadi kalau kurban ada orang kurban kambing kok saya kurban tapi minta kepala, minta sampil, minta itu numpang nyembelin kali itu ya itu. Maksimal ambil 1/3, syukur kurang dari itu. Nah, sehingga pembagiannya yang penting kalau itu harus 3 hari, bagaimana kalau dikirim ke luar negeri? Kenyataannya kadang-kadang kalau di Arab Saudi itu bahkan bisa berhari-hari karena kirimnya ke Afrika. Bahkan Indonesia pernah mau dikasih tetapi ditolak. Jadi nggak masalah itu dikirim kemana yang memang pada hal yang membutuhkan. Terus kalau tentang mengawetkan nggak masalah itu. Biasanya kan mungkin ada yang jadiin bakso, ada yang jadi. Nggak apa-apa, itu teknis aja, teknis. Yang penting sudah dalam bentuk sembelihan tadi. Nah, yang nggak boleh itu kalau pesantren misalnya kita dapat kambing tapi nggak disembelih tapi dipelihara. Nah itu kan bukan itu. Itu jadi kurban itu sembelihan. Itu tapi ini banyak yang hipertensi, jadi kurbannya pakai puyuh, ayam itu pakai burung dara, itu lebih enak puyuh gitu. Nggak bisa karena itu ditentukan. Itu pun nanti ada ketentuannya harus musinnah. Musinnah itu sudah ganti gigi, sudah powel. Itu kalau saya nggak tahu angka-angka ini ya, saya nggak tahu persisnya.
Tapi paling tidak umur setahunan atau 2 tahun untuk sapi. Gitu. Jadi udah matang, maksudnya Ya. artian nggak terlalu Jadi kecil. udah ganti gigi taring, gigi apa ya itu yang tadi ada ahlinya. Kalau dalam bahasa agama namanya sudah musinah, sudah poel itu ganti gigi aslinya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah kurban 1 ekor sapi untuk keluarga, tetapi pesertanya tidak sampai 7. Apakah kurban tersebut sah? Nggak apa-apa, sah saja. 1 orang aja untuk keluarga bisa, 1 orang untuk 2 sapi untuk 1 orang aja nggak apa-apa. Misalnya karena saya mampu, ya why not? Gitu. Tapi sebetulnya unitnya memang kurban itu per keluarga. 1 unit keluarga itu 1 kurban. 1 kambing atau 1/7 sapi sebetulnya. Tapi itu hanya syarat wajib. Prakteknya nggak masalah. Bapaknya kurban sendiri, ibunya kurban, anaknya ikut kurban, nggak masalah. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, Mbak Iva kan juga saya suruh kurban, itu semuanya. Ayah sendiri juga kurban, ayah bahkan kadang 2, dan mama juga kurban, nggak masalah. Karena kan banyak komunitas, ada yang ikut sekolah, ikut di kampung, bahkan kalau ayah kadang-kadang di kampung halamannya Simbah, itu di pesantren juga kita kasih, nggak masalah. Tapi yang diwajibkan itu keluarga. 1 unit keluarga itu 1. Gitu. Jadi atas nama keluarga itu. Lalu pahalanya gimana? Ya pahala tahu pengorbanannya masing-masing. Karena ada orang yang dulu ada pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau saya yang kurban, istrinya kurban, suaminya ngantar ke masjid, waktu disembelih, yang di ini kurbannya atas namanya, yang disebut adalah si suaminya. Itu bagaimana ini pahalanya gimana? Malaikat tahu. Pahalanya pasti untuk yang mengeluarkan uang tadi. Lah pahala bapak ya dapat pahala nuntun itu aja. Nuntun dari rumah sampai ke masjid tadi pahala nuntunnya saja. Kan Allah tahu siapa yang berkorban. Maksudnya nggak sampai sedetil itu ya. Iya, karena memang idealnya kalau nyembelih itu mau sendiri itu oke banget itu. Atau disebut atas nama ahlul kurban, tapi itu tidak semuanya harus dilakukan seperti itu. Bagaimana kalau haji? Nyebut 2 juta orang, 5 juta orang, bismillah, nggak bisa kan? Seperti namanya itu. Haji nyebut 4 juta orang, nggak bisa. Kalau di Indonesia kan masih kayak... Masih lumayan, di Aroyan masjid kita paling 12 sapi ya. 12 sapi masih tahu lah. Sapi 1 siapa saja boleh disebut. Bahkan ditulisikan itu namanya itu. Tapi nggak boleh pakai solder, dikunci itu semuanya. Cuma dikalungin aja itu. Boleh, itu bisa disebut. Tapi kalau di haji mau nyebut 4 juta orang, maksudnya. Nah, prakteknya nggak seribet itu. Iya, gitu kan. Allah tahulah. Itu, ya. Oke, selanjutnya Ustadz, tahun lalu saya ikut melaksanakan kurban di lingkungan orang Muhammadiyah pada hari Jumat. Ya. Namun saya sholat idnya di kampung yang mayoritas NU pada hari Sabtu. Apakah kurban tersebut sah? Ya, sah. Kurbannya sah, sholatnya sah. Itu namanya Muhammadinu. Muhammadiyah dan NU. Insya Allah yang Muhammadiyah sah, yang NU juga sah. Dua-duanya itu ada dasarnya. Yang pakai ru'yah juga benar, yang pakai hisab juga benar. Yang nggak benar cari enaknya. Ada jamaah apa, kiku apa, abugi apa, yang bikin-bikin apa segala macam yang nggak kompatibel dan tidak kredibel di dalam penentuan tanggal. Sampai selisihnya 3 hari, enggak lah. Kalau selisih cuma sehari masih oke lah. Itu. Ya. Dan kan emang biasanya mungkin kalau emang harinya beda antara Muhammadiyah NU itu kan biasanya di kampung juga terus menyesuaikan yang misalnya sembelihnya tuh di hari yang terakhir supaya semuanya bisa ikut gitu kan? Bisa, ya itu bijak namanya. Bijak gitu supaya orang masih sholat jangan ini belum sholat kok kita nyembelih. Misalnya gitu. Bagus itu, bagus. Dan nggak apa-apa kan, saya meskipun itu kayak yang ini kan, tapi saya Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa, memang agamanya agama Muhammadiyah. Kan nggak ada Muhammadiyah agama NU kan. Ya, agama kita sama Islam. Itu sama-sama tanggal 10 Zulhijjah. Itu. Lebaran kemarin sama-sama 1 Syawal. Cuma 1 Syawalnya di hari Jumat, ada 1 Syawalnya di hari Sabtu. Tapi sama-sama 1 Syawal. Nggak pernah Lebaran beda. Lebaran tetap sama di 1 Syawal. Gitu ya. Sama dengan Lebaran Haji. Tetap tanggal 10. Ya. Selanjutnya, Ustadz, tetangga saya berniat melakukan kurban untuk ibunya yang sudah sepuh dan sudah tersedia hewan kurbannya. Namun sehari sebelum penyembelihan, ibunya meninggal.
Apakah kurban ini tetap bisa dilakukan untuk ibunya atau digantikan ke orang lain?